Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Sudah siap untuk pembelajaran matematika? Oke, di pembelajaran matematika kelas 4 pada tahun ajaran ini, Ustazah Fia akan membimbing anak-anak semuanya. Untuk memulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan anak-anak menyiapkan buku pembelajaran matematika seperti ini. Sudah siap? Materi pembelajaran pada hari ini adalah pecahan. Di pembelajaran pecahan akan Ustazah jelaskan dalam video ini. Silakan disimak baik-baik. Dalam pembelajaran matematika kali ini, kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan di kelas 4. Membandingkan pecahan. Tanda atau simbolnya adalah seperti ini. Ada simbol lebih kecil. Agar memudahkan anak-anak dalam menghafal, silakan bisa diberikan tanda garis seperti ini. Selanjutnya, ada tanda lebih besar. Anak-anak juga bisa menambahkan garis seperti ini supaya bisa menghafal. Selanjutnya, ada tanda sama dengan, yaitu seperti ini. Nah, fungsi dari tanda yang tadi ada garis itu hanya sebagai pengingat anak-anak, ya. Jadi, supaya anak-anak lebih mudah dalam mengingat. Selanjutnya adalah membandingkan pecahan dengan berpenyebut yang sama. Di sini anak-anak bisa lihat ada 3/4 titik-titik 1/4. Jadi, kita bisa lihat dari penyebutnya ini sama, yaitu 4. Oleh karena itu, kita bisa melihat dari pembilangnya, yaitu 3 dan 1. Kira-kira 3 itu lebih besar atau lebih kecil anak-anak daripada 1? Ya, betul sekali, lebih besar daripada 1. Jadi, tandanya 3 lebih besar daripada 1. Atau 3/4 lebih besar daripada 1/4. Untuk selanjutnya adalah membandingkan pecahan berpenyebut berbeda. Di sini ada soal 3/7 titik-titik-titik 1/2. Ini penyebutnya berbeda sekali. Jadi, cara cepatnya supaya kita bisa menyelesaikannya adalah dengan cara seperti ini. 3 itu dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya, 1 dikalikan dengan 7. Hasilnya adalah 7. Setelah itu, kita bandingkan. Apakah hasil dari 6 dan 7 itu tadi? Bagaimana perbandingannya? Ya, perbandingannya adalah 6 itu lebih kecil daripada 7. Atau bisa kita simpulkan bahwa 3/7 itu lebih kecil daripada 1/2. Contoh soal membandingkan pecahan adalah sebagai berikut. Oke, kita bisa lihat pecahan ini. 6/8 titik-titik-titik 7/8. Jika dilihat dari penyebutnya di sini sama ya anak-anak ya. Jadi, kita akan lihat dari pembilangnya. Pembilangnya 6 itu bisa dilihat ditarik seperti ini dan 7. 6 itu kira-kira lebih kecil atau lebih besar ya daripada 7? Ya, betul. Lebih kecil daripada 7. Berarti tandanya adalah lebih kecil seperti ini. Ya, anak-anak bisa dilihat dari pecahan 15/20 dan 14/20. Bisa dibandingkan. Dilihat dari penyebutnya bahwa penyebutnya ini sama, 20. Jadi, kita lihat dari pembilangnya yaitu 15 dan 14. Jadi, 15 ini lebih besar daripada 14. Jadi, tandanya seperti ini. Untuk selanjutnya adalah membandingkan pecahan berpenyebut berbeda. Bisa dilihat di sini ada pecahan 3/5 titik-titik-titik dan 3/4. Jadi, kita bisa membandingkan dengan cara 3 ini dikalikan dengan 4, yaitu dapat 12. Selanjutnya, 3 dikalikan dengan 5, seperti ini. Jadi, totalnya adalah 15. Jadi, kita lihat dari hasilnya 12 dan 15, kira-kira perbandingannya bagaimana? Ya, betul sekali. 12 itu lebih kecil daripada 15. Oke, untuk selanjutnya adalah ada pecahan 3/4 dan
6/8. Kita bandingkan, karena ini berpenyebutnya sangat berbeda sekali, jadi kita dengan cara ini, 3 dikalikan dengan 8. Nah, setelah itu hasilnya adalah 24. Setelah itu 6 dikalikan dengan 4. Dan hasilnya adalah 24. Nah, untuk 24 ini sama, jadi tandanya adalah sama dengan. Selanjutnya, kita akan mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Bisa dilihat di sini, mengurutkan pecahan dengan urutan penyebutnya yang sama. Ada 1/4, 3/4, 2/4, 4/4. Ini acak ya anak-anak, jadi kita bisa melihat dari nilai yang terkecil. Karena ini penyebutnya sama semua, jadi memudahkan kita. Lalu kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 1/4 sampai 4/4. Dan juga bisa diurutkan dari yang terbesar, mulai dari 4/4 sampai 1/4. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, berpenyebut berbeda. Mengurutkan pecahan di bawah ini ya. Pecahannya di sini penyebutnya berbeda semua. Bagaimana caranya anak-anak? Yang pertama adalah menyamakan penyebutnya dengan menentukan KPK atau kelipatannya. Ya, jadi kelipatannya dari 4 ada 4, 8, 12. Lalu 3 ada 3, 6, 9, 12. Dari 12 ada 12. Lalu dari 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita bisa lihat dari beberapa kelipatan ini. Ternyata dari beberapa penyebut tadi, ternyata yang sama adalah angka 12. Otomatis penyebut yang kita gunakan 12. Seperti ini. Ya kan? Lalu kita sesuaikan pembilangnya, yaitu pembilangnya kenapa kok bisa 12 anak-anak? Ya, bisa dilihat dari 1/4 ya. 4 itu dikalikan berapa? Bisa 12. Ya, betul sekali. 4 dikalikan 3. Ada 12. Jadi, otomatis yang atas juga harus dikalikan 3. Jadi, 1 dikalikan 3. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ada 1/3. 1/3 juga sama. 3 dikalikan berapa? Ada 12. Yaitu 3 dikalikan 4. Otomatis, yang pembilangnya juga dikalikan 4. Jadi, 1 dikalikan 4. Selanjutnya, berhubung ini angkanya 12, ya, penyebutnya 12, maka pembilangnya tetap 2. Jadi 2 dikalikan 1. Selanjutnya ada 1/2. 1/2 di sini dari 2 ya. 2 itu dikalikan berapa? Ada 12. Ya, 2 dikalikan 6. Otomatis pembilangnya juga harus dikalikan dengan 6. Jadi 1 dikalikan 6. Setelah itu, kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Ya. Setelah itu sudah sama semuanya, jadi hasilnya seperti ini. Lalu yang ketiga adalah mengurutkan pecahannya. Tergantung dari soalnya nanti, apakah mengurutkan dari nilai terkecil atau terbesar. Ini contohnya adalah mengurutkan dari nilai yang terkecil. Nah, jadi seperti ini. Kalau mengurutkan dari nilai yang terkecil. Tapi anak-anak harus tetap menyantumkan pecahan aslinya, ya, yang ada dalam soal tersebut. Meskipun penyebutnya tadi sudah disamakan. Nah, jadi kuncinya di sini anak-anak harus mengingat-ingat ya bahwa pecahan senilai kemarin jika penyebutnya itu dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Jadi intinya adalah kalikan dengan bilangan yang sama. Itu kuncinya. Ya. Jadi anak-anak harus mengingat-ingat seperti itu. Lebih mudah lagi mengingatnya dengan cara menyanyikan lagunya seperti yang kemarin. Contoh soal mengurutkan pecahan yaitu sebagai berikut. Untuk selanjutnya adalah mengurutkan pecahan di bawah ini. Pecahan ini berhubung berpenyebutnya itu sama, maka kita tinggal mengurutkan berdasarkan urutannya, yaitu dari nilai terkecil. Mulai dari 1/4, lalu 2/4, lalu 3/4, dan 4/4. Begitu, ini sangat mudah sekali ya anak-anak karena penyebutnya sama. Untuk selanjutnya adalah mengurutkan pecahan dengan berpenyebut yang berbeda. Di sini anak-anak bisa melihat ada beberapa pecahan dengan penyebutnya yang berbeda. Pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan KPK atau kelipatannya.
Ya, setelah itu anak-anak bisa menuliskan angka 2. 2 ini kelipatannya adalah 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya 4. 4 ini kelipatannya adalah 4 dan 8. Setelah itu 8 kelipatannya hanya 8. Kita bisa lihat 8 ini ternyata sama. Ya, jadi penyebut yang kita gunakan adalah 8. Oke, ini bisa dilihat 8 ini kita tuliskan sebagai penyebutnya. Ya, kita tulis dulu penyebutnya adalah 8. Lalu 8 di sini kita bisa lihat 2 itu dikali berapa bisa 8? Ya, dikali 4. Jadi atas juga atau pembilangnya juga harus dikali 4. Selanjutnya 8 di sini dari 4 ya. 4 itu dikali berapa? 2. Jadi 8. Berarti atas juga harus 3 dikali 2. Begitu. Selanjutnya 8 di sini karena ini 8 sama, jadi kita tulis saja 2 di situ. Lalu selanjutnya 1 dikali 4 adalah 4. Jadi 4/8. Dan selanjutnya 3 kali 2 6. 6/8. Lalu ada 2/8. Setelah itu, anak-anak bisa mengurutkan dari nilai terkecil. Di sini tergantung nanti pertanyaannya disuruh mengurutkan nilai terkecil atau terbesar. Ya, berhubung ini terkecil, maka anak-anak silakan diurutkan dari yang terkecil. Ada 2/8 dulu ditulis. Atau bisa disamakan dengan sebelumnya tadi, pecahan sebelumnya yaitu 2/8. Selanjutnya ada 4/8. Disamakan dengan pecahan yang awal tadi yaitu 1/2. Dan selanjutnya ada 6/8. Sama dengan pecahan yang awal tadi yaitu 3/4. Jadi, anak-anak bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah, silakan kalian mengerjakan latihan 7, latihan 8, latihan 9, dan 10 sesuai nomor yang sudah Ustazah berikan ini. Setelah itu, minggu depan akan kita bahas bersama. Sekian dan terima kasih anak-anak hebat. Alhamdulillah, pembelajaran untuk bab pecahan di kelas 4 sudah Ustazah sampaikan. Jadi, anak-anak nanti di rumah jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ustazah berikan tadi. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.